Jadi kalau saya teropong lagi dalam sejarah pemerintahan di Republik Indonesia ini kan sudah ada presiden 7. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, kemudian sekarang Joko Widodo. Menurut saya, pemerintahan yang paling secara konstitusi, secara demokrasi ini benar, kuat itu pemerintahan Gus Dur. Kita kebebasan pers dijunjung tinggi. Parlemen mau ngomong apa saja boleh. Sementara pemerintah juga tetap bekerja. Kemudian masyarakat terlindungi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat flashback lagi, kita baca berita-berita lagi di masa lalu, di masa itu, hampir tidak ada kritik terhadap mekanisme tata kerja, tata kelola pemerintahan. Yang ada adalah kritik terhadap omongan-omongan presiden. Omongan Gus Dur kan yang selalu dianggap kontroversi. Padahal menurut saya nggak kontroversi amat kalau kita lihat dari konteks sekarang ya. Jadi menurut saya yang pemerintahan yang ideal itu waktu itu minus pengkhianatan politik ini pemerintahan Gus Dur. Jadi saya melihatnya sih begini bahwa reformasi ini kan sebetulnya berhasil menggantikan pemerintahan yang otoritarian menjadi demokrasi. Nah kemudian ada masa transisi oleh Habibie. Pada saat itu memang pengawasan terhadap reformasi kurang ketat sehingga ada orang-orang dari masa lalu bertransformasi, berubah seolah-olah menjadi reformis. Nah kemudian yang terjadi adalah ketika Gus Dur terpilih, orang dari luar sistem di masa Orde Baru itu menjadi penguasa. Nah kekuatan politik itu pindah ke Senayan. Nah, pindah ke Senayan ini kemudian menjadi masalah dan tapi kalau kita lihat yang banyak bertransformasi dari Orde Baru ke reformasi itu lebih banyak masuk ke PDIP. Nah, kemudian tadi malam kan saya ngobrol dengan teman-teman dari Polres Tengah, ada Fuad Bawazir, ada Badar Hamzah, Ketua Pansus, kemudian ada MS Kapan, kemudian ada juga pengamat politik waktu itu, pengamat politik muda EF Saifullah Fatah. Kesimpulannya adalah bahwa memang ada komplikasi politik waktu itu, ada pertarungan di internal, di dalam pemerintahan, juga kemudian berkembang di luar. Nah di dalam pemerintahan itu kan, kita masih ingat dulu lah, waktu 99 itu, ada dua kekuatan Polres Tengah dan kekuatan nasionalis yang PDIP. PDIP merasa menang pemilu 30-sekian %, sehingga merasa harus menjadi presiden. Padahal kan mekanisme pemilihan presiden itu di MPR, one man one vote. Nah sementara kalau dijumlahkan, kekuatan PDIP itu tidak sanggup mengangkat ketua umumnya waktu itu Megawati menjadi presiden. Tapi mereka berpikir parlementer, sehingga pemenang pemilu itu memegang pemerintahan. Tapi kan harus ada koalisi-koalisi juga di situ. Nah kelihatannya waktu itu secara politik PDIP tidak mau berkoalisi dengan kekuatan politik manapun. Akhirnya Poros Tengah kemudian bersama Golkar mengusung Gus Dur untuk mencari jalan tengah. Karena waktu itu Poros Tengah kan ingin Pak Amin. Tapi Pak Amin kan sudah terpilih menjadi ketua MPR. Nah, kemudian Gus Dur setelah jadi presiden, Gus Dur akhirnya terpilih karena didukung oleh Poros Tengah dan Golkar. Itu jadi presiden, Gus Dur ingin mempercepat persoalan bangsa, mempercepat penyelesaian krisis. Itu sebabnya Gus Dur negosiasi dengan teman-teman Poros Tengah dan Golkar, bahwa dia ingin calon wakil presidennya itu dari PDIP Megawati untuk menetralisir kemungkinan adanya perpecahan di secara nasional. Nah saya lihat kemudian gagasan Gus Dur ini diterima. Nah tapi persoalannya adalah Megawati nggak mau jadi wakil presiden, dia tetap maunya jadi presiden. Nah ini kan kemudian ada jalan buntu, tapi kemudian Gus Dur punya cara merayu Megawati waktu itu menugaskan Mohaimin dan
Khofifah Indar Parawansa untuk ke tempat Megawati. Kemudian persyaratan untuk menjadi wakil presiden kan ada persyaratan yang harus dikeluarkan. Nah, waktu itu Ibu Megawati akhirnya disodorin kertas kosong. Yang penting dia tanda tangan, kemudian isinya persyaratan nama dan lain-lain itu, biodata dan lain diisi oleh Muhaimin. Ketik. Nah, itu kemudian menjadi wakil presiden. Nah, tetapi karena kekuatan PDIP waktu itu merasa bahwa masih kekeh bahwa presiden itu merupakan haknya Megawati. Nah, sejak itulah sebetulnya sejak hari pertama sudah terjadi konflik-konflik kecil-kecilan yang kemudian membesar, kemudian menjadi konflik terbuka. Nah, konflik ini kemudian dimatangkan oleh situasi ketidakpuasan juga teman-teman di koalisi Poros Tengah dan Golkar. Misalnya soal jatah menteri. Nah, tapi pada akhirnya kan ini bisa diatasi. Nah, jadi sampai tahun pertama sih sebenarnya tidak terlalu masalah. Memang ada kritik-kritik dari parlemen. Tapi waktu saya tanya ke Gus Dur, Gus gimana menghadapi parlemen, terutama menjelang dibikinnya pansus Pulau Gate. Nah, waktu itu Gus Dur bilang, biarin aja DPR, jangan ganggu, biar DPR kan baru bisa ngomong sekarang. Kalau kita bungkam nanti nggak bisa ngomong lagi, DPR harus ngomong biar mereka kerjanya kan mengawasin kita. Nah, kemudian kita off lah. Itulah sebabnya Pak Batiar Hamzah, ketua pansus ini yang teman kita juga, sahabatnya Reza Ramli, waktu setelah kelar, kemudian saya ngobrol sama beliau, saya ceritakan ini, dia bilang, oh pantesan sampai pansus kelar itu nggak ada satu kalimat pun dari istana yang ngomong ke saya, padahal dia bilang saya sering ketemu di Ramli sebagai Menko Ekonomi, rapat-rapat juga ikut, tapi nggak pernah menyampaikan soal pansus itu. Kalau disampaikan misalnya suruh stop kan kita stop. Nah itu, jadi kita memang memberikan tugas masing-masing sesuai dengan konstitusi, bahwa kewajiban parlemen itu ya menjalankan 3 fungsinya, pengawasan, anggaran, dan legislasi. Jadi nggak ada masalah sampai di situ. Nah, yang ingin ini kan masih banyak juga orang melihat bahwa Gus Dur ini dilengsarkan karena Pulau Gate. Pulau Gate itu kan muncul karena ada orang namanya Suwondo, kemudian pinjam uang, minta uang kepada Sapuan, wakil kepala Bulog, 35 miliar. Nah, imbalannya adalah dia akan menjadi kepala Bulog. Nah, karena dianggap Suwondo ini, karena Suwondo ini mengaku teman presiden, maka DPR merasa perlu bikin pansus untuk menyelidiki apakah presiden terlibat atau tidak. Kan ini 35 miliar nih. Saya bilang nih, ini negara miskin ini maksud 35 jadi masalah nasional. Nah, jadi intinya ada orang mengaku sebagai temannya presiden, kemudian minta uang ke birokrasi, ke pejabat. Karena dia mengaku sebagai teman presiden, maka DPR bikin pansus untuk menyelidiki apakah soal kemungkinan keterlibatan presiden. Itu satu hal. Dari sisi itu, sebetulnya sudah oke lah, nggak ada masalah. Padahal meskipun kalau kita lihat sekarang, kan yang pertama harus dicek itu adalah apakah benar ini teman presiden. Kalau ternyata tidak benar kan berarti selesailah sudah masalahnya, ini menjadi masalah perorangan. Nah, tetapi waktu itu saya tahunya juga belakangan setelah saya ketemu Andi Sarandi, aktivis anti korupsi yang dulu teman dekatnya Arifin Panigoro, mengatakan bahwa dia pertama kali memang diminta untuk meneliti soal ini. Kemudian untuk membuat kasusnya seperti apa. Andi bilang ini terlalu kecil untuk ngurusin presiden. Nah, tapi kemudian karena ini mau dipakai untuk memanaskan situasi, maka dijadikanlah itu akhirnya jadi pansus Bulog itu. Nah, pansus sendiri itu kan rapat-rapatnya itu di suatu rumah di Jalan Jenggala. Itu rumahnya tokoh PDIP yang paling berpengaruh waktu itu, namanya Arifin Panigoro.
Di situ juga hadir dalam rapat-rapat itu Sri Mulyani. Nah ini bisa dicek ke teman-teman yang mantan pansus itu. Dan Pak Bahtiar Hamzah ketua pansus mengatakan iya memang rapat-rapat di situ. Artinya kan ini pansus ini sebetulnya disupport, dikipas oleh kelompok PDIP. Nah cuma memang yang jadi ketua dipilihlah dari P3 Bahtiar Hamzah. Padahal intinya sih rapat-rapat di tempatnya tokoh PDIP. Kemudian menjadi isu politik yang besar. Nah waktu itu di sana memang ada kecurigaan kepada wartawan. Ini jangan-jangan wartawan ini dikendalikan oleh mereka. Saya bilang, saya wartawan. Saya bilang wartawan tidak bisa dikendalikan. Wartawan itu dikendalikan oleh hatinya, oleh pikirannya. Apalagi dibayar. Saya bilang, ini kenapa wartawan bersemangat memberitakan Bulog ini? Karena mereka kecewa. Mereka kecewa loh, ini presidennya dari reformasi, Kiai pula kok terlibat persoalan begini. Ada emosi tersendiri, kemudian menjadi semangat lah, tanpa mengecek apakah ini benar atau tidak. Tapi begitu mendengarkan reaksinya seperti itu. Nah ketika ini digoreng-goreng menjadi isu politik yang kuat. Tetapi waktu itu kita melihat karena memang tidak ada keterlibatan presiden, ini hanya manipulasi. Waktu itu saya bilang ini bagus situasi ini. Jadi agar ke depan orang yang mengaku-ngaku orangnya presiden minta uang itu orang menjadi ingat soal kasus ini. Ini jadi presiden baik buat kita di istana waktu itu. Jadi gak ada masalah mau diteluskan juga gak apa-apa karena kita memang tidak ada keterlibatan. Jadi kalau tidak ada konflik keras antara presiden dan wakil presiden, ini barang ini nggak akan jadi. Nah ini kan bisa dicek nih karena persoalan Bulog ini bisa diselesaikan dan akhirnya secara hukum kan kejaksaan meng-SP3 karena tidak ada keterlibatan presiden kemudian dihentikan. Dan pansus juga kemudian hanya menghasilkan memorandum karena soal dianggap kita tidak transparan dalam menjelaskan soal Bulog itu yang 35 miliar itu. Dan akhirnya selesai, nggak ada masalah juga. Nah, tapi situasi politik kan waktu itu makin mengeras nih. Mengeras antara presiden dan wakil presiden. Nah ini persoalan yang rumit memang. Ini sudah campur antara persoalan pribadi dan persoalan kenegaraan. Soal pribadi ini kan karena Ibu Mega merasa tetap berhak, yang paling berhak menjadi presiden. Itulah sebabnya kalau kita ingat, pada hari pertama Gus Dur sebagai presiden mengumumkan kabinet, kan wakil presidennya nggak ada, nggak mau hadir. Nah itu kan bahasa tubuh dari beberapa mereka berdua ini sebetulnya nggak klop. Cuma Gus Dur aja ingin agar kekuatan PDIP ini juga terlibat dalam pemerintahan, bersama-sama kita bersatu membangun bangsa negara yang sedang mengalami krisis besar. Jadi semangat persatuan Gus Dur ini kan tinggi karena itu mengajak itu. Nah, sampai di situ sebetulnya kita paham lah. Saya di dalam itu paham bahwa ada persoalan besar antara batin wakil presiden dengan fakta Gus Dur sebagai presiden. Nah kemudian memang ada kekecewaan kecil dari teman-teman yang dulu mengusung Gus Dur. Tapi kan itu hal biasa dan itu kompensasinya adalah Gus Dur kemudian menaikkan pendapatan gaji DPR menjadi berkali-kali lipat sehingga pendapatan DPR itu besar sekitar 30 sampai 50 juta lah. Gus Dur merasa bahwa tugas DPR sudah kebutuhan finansial DPR sudah bisa terpenuhi. Jadi secara birokrasi persoalan itu diselesaikan. Kalau masih ada kecewaan-kecewaan ya masih pantas lah. Masih kita anggap soal kritikan-kritikan yang keras dari parlemen kita ambil positifnya waktu itu sehingga menteri-menteri Gus Dur itu menjadi orang yang hanya mau bekerja, tidak mau berpolitik, tidak mau macam-macam karena khawatir karena DPR-nya kan terus mengawasi kabinet tuh. Nah sehingga kinerja pemerintahan menjadi positif, menjadi bagus. Nah itu yang diambil yang disikapi Gus Dur terhadap kritisnya parlemen waktu itu.
Nah, saya ingin mempersingkat persoalan ini adalah bahwa kemudian kan dianggap pada hari ini nih, pada hari ini 20 tahun yang lalu, tanggal 23 dini hari lah, Gus Dur kan mengeluarkan dekret. Nah, kemudian impeachment dilangsungkan pada dini hari itu juga di parlemen, sidang istimewa. Gus Dur dilengsarkan, diberhentikan karena menerbitkan dekret yang isinya pembekuan parlemen, pembekuan Partai Golkar, dan ada satu lagi mempercepat pemilu. Nah, di masyarakat itu hanya itu yang tertangkap. Padahal sebelum ada dekret itu ada peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya politik nasional, yaitu tokoh-tokoh oposisi itu waktu itu kan mempersoalkan pergantian Kapolri Bimantoro yang waktu itu mau diganti oleh Khairuddin Ismail. Nah, kemudian ini bermasalah karena Bimantoronya nggak mau diganti, ada dualisme di kepolisian. Nah, isu inilah sebetulnya yang dipakai oleh MPR untuk menjalankan sidang istimewa. Jadi hari Sabtu itu, 2 hari sebelumnya saya pernah melihat undangan dari MPR mengundang Presiden untuk hadir mempertanggungjawabkan persoalan pergantian Kapolri. Yang menurut MPR itu karena ini menimbulkan situasi politik, pokoknya situasi genting lah. Padahal yang memiliki penafsiran situasi akan genting atau tidak ini kan Presiden. Nah, jadi undangan sidang istimewa itu adalah Presiden minta pertanggungjawaban untuk pergantian Kapolri tanpa konsultasi dengan DPR. Waktu itu tidak perlu konsultasi karena undang-undangnya memang belum ada juga. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika ini kan tanggal 23 itu hari Senin. Nah, hari Minggunya tanggal 22. Tanggal 22 itu ada pertemuan ketua-ketua partai politik, bahkan PKB juga ikut, Pak Tori Abdul Jalil yang waktu itu sudah diberhentikan, tapi masih diakui sebagai ketua PKB oleh mereka, itu berkumpul di Kebagusan, di rumah ketua PDIP yang juga wakil presiden Megawati. Tanggal 22 itu hari Minggu. Kemudian siang harinya selesai, dan di situ ada salah seorangnya mengatakan bahwa pertemuan itu sudah membicarakan akan ada pergantian pimpinan nasional dalam waktu dekat. Itu beritanya banyak juga. Nah, kemudian karena ini stakeholder politik yang sepenuhnya berkuasa di parlemen, maka ini merupakan ikhtiar, merupakan kesepakatan politik yang sulit dihentikan. Jadi kronologisnya begini, tanggal 22 itu ada pertemuan di rumah Megawati untuk mengganti presiden. Ini kalau saya lihat ada salah satu beritanya ini kan, kemudian judulnya begini nih, dukungan Mega Presiden menguat. Ini berita hasil dari pertemuan itu, berarti kan pergantian presiden sudah direncanakan. Nah, kalau zaman sekarang itu mereka ini bisa ditangkap dengan tuduhan makar. Nah, sehingga ketika Senin siang itu rapat mereka lanjutkan dengan sidang itu dan menunggu kedatangan presiden, dan waktu itu Gus Dur memang nggak mau hadir karena ini inkonstitusional. Nah, tetapi ketika rapat ini terus dilanjutkan, sidang istimewa dilanjutkan dengan rencana yang sudah matang pelengseran itu, maka untuk menghentikannya Gus Dur mengeluarkan dekret. Jadi karena Gus Dur mau diimpeach secara inkonstitusional, karena alasan itu kan tidak cukup untuk menyatakan bahwa Gus Dur melanggar konstitusi. Nah, untuk itu maka dikeluarkanlah dekret. Kenapa dikeluarkan dekret? Waktu itu saya bilang, Gus, ini kan beda Gus dengan dekretnya Soekarno. Dekretnya Soekarno kan didukung oleh angkatan bersenjata, sehingga kuat. Kita kan nggak ada didukung. Polri
ikut ke sana, pro PDIP. Tentara juga Kostrad misalnya yang dipimpin oleh Ria Mizar Kudu mau sudah menata tank di depan istana yang moncongnya mengarah ke istana. Dan kemudian kan oleh Megawati diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat, Ria Mizar itu. Jadi secara eksplisit dan implisit itu bahwa TNI dan Polri ikut ke sana. Kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk mendukung dekret itu. Nah waktu itu Gus Dur bilang, saya tahu itu, tapi dekret ini hanya untuk pertanda. Ini selembar kertas ini hanya untuk pertanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres dalam konstitusi kita, dalam proses ketatanegaraan kita. Mungkin sekarang tidak ada manfaatnya, tapi 10-20 tahun lagi mungkin akan ada orang mempelajari hal ini untuk kajian ketatanegaraan. Dan sekarang sudah 20 tahun, saya lihat tidak ada yang mempersoalkan ini. Orang-orang yang mengaku Gus Durian, orang-orang yang dipesan oleh Gus Dur juga diam aja mengenai masalah ini. Padahal menurut saya ini penting diangkat karena bagaimanapun juga kan Gus Dur ini tokoh nasional diakui. Tetapi kalau kita lihat biografinya, Gus Dur adalah presiden yang diimpeach. Berarti kan presiden yang melanggar konstitusi. Saya bilang ini nggak benar. Tokoh nasional yang dihormati banyak orang, tetapi faktanya adalah melanggar konstitusi. Saya bilang ini tidak mendidik kepada generasi berikutnya. Karena itu saya ingin ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ini harus diluruskan, harus dibenerin bahwa ini bukan Gus Dur dilengsarkan bukan karena mengeluarkan dekret yang anti demokrasi, tapi ini perlawanan Gus Dur terhadap perebutan kekuasaan antara presiden dan wakil presiden. Waktu itu wakil presiden didukung oleh kekuatan politik partainya sendiri yang kemudian didukung oleh partai-partai lain yang kecewa. Nah, kemudian yang menarik ini kan banyak orang, terutama di kalangan Nahdliyin lah, menyebut bahwa yang melengsarkan Gus Dur ini Amin Rais. Saya berkali-kali membantah, enggak, Pak Amin itu bukan orang seperti itu. Pak Amin masuk ke dunia politik kan dia tadinya memang intelektual yang bernas dari Jogja, kemudian masuk ke dunia politik kan dia nggak paham betul dunia politik. Saya pikir politik itu hitam putih, dia masuk ke situ, kemudian tidak paham betul soal konspirasi, konstelasi politik yang sesungguhnya, dia hanya ikut saja. Nah, yang menjadi persoalannya adalah bahwa Pak Amin itu memang karena senang dengan kosakata, frasa-frasa yang sangar, sampai sekarang kan Pak Amin kalau ngomong kan sangar nih. Nah, itu dia yang paling sering memang mengatakan bahwa ini presiden bisa dilengsarkan, ini presiden bisa di-impeachment, akan ada sidang istimewa untuk melengsarkan presiden. Kan selalu itu yang disampaikan oleh Pak Amin. Sehingga ketika sidang istimewa pemakzulan Gus Dur itu betul-betul terjadi, orang melihat bahwa ini Amin Rais. Nah, padahal saya lihat dari dalam nggak seperti itu, kekuatan Pak Amin itu nggak sebesar itu. Nah, sehingga saya bilang ini Pak Amin ini seperti kebu hijau dalam riwayat Ken Arok. Jadi Ken Arok itu pernah pesan keris kepada Empu Gandring, kerisnya bagus, sakti, kemudian dipakai untuk membunuh Empu Gandring sendiri. Nah, kemudian ketika pulang, kebu hijau, temannya, sahabatnya Ken Arok, tertarik kepada keris itu karena bagus, dia pinjamlah. Kemudian dia pamer-pamerkanlah keris ini kepada di kampung, di seluruh, di balai kota, kayaknya di pasar-pasar ini gua punya keris bagus, orang memuji keris itu. Nah, tapi suatu malam keris itu diambil oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah, kemudian masyarakat langsung yakin bahwa yang membunuh ini kebu hijau, karena yang punya keris ini kebu hijau. Nah, kira-kira Pak Amin itu nasibnya seperti kebu hijau itulah. Dia ngomong kemana-mana akan melengsarkan, begitu dilengsarkan kemudian bekerja jadi presiden. Nah, ini Pak Amin. Nah, padahal kita tahulah Pak Amin ini kan saya bilang, jangankan menggulingkan presiden, menggulingkan ketua umum dari partai yang dia bikin aja dia nggak bisa. Kemarin kan Pak Amin mau
mengganti Zulkifli Hasan tuh, besannya jadi ketua dari ketua PAN, tapi kan dia nggak sanggup, nggak bisa. Kekuatan politiknya nggak sekuat yang kita bayangkan. Jadi untuk mengganti ketua umum di partainya aja, Pak Amin nggak bisa, apalagi mau menggulingkan presiden. Nah, jadi pelurusan itu penting bahwa Gus Dur sebagai tokoh demokrasi tetap menjalankan sistem yang tetap demokrasi. Kalau mengeluarkan dekret karena untuk menghentikan sidang istimewa yang mau mengimpeach dia itu, yaitu bagian dari penegakan konstitusi. Nah, kemudian kan pada akhirnya adalah soal politik ini kan bukan soal benar atau kalah. Dalam pertarungan kekuasaan ini, Gus Dur dengan senjata pamungkasnya dekret tidak mempan. Kemudian kalah dia. Nah, waktu itu Gus Dur juga sudah, ya kita semua lah memahami ini konsekuensi politik. Di politik itu kan hanya menang kalah. Begitu kalah ya kita keluar dari istana. Selesai urusan. Dan ini memang resiko masuk di dalam dunia politik. Kalau nggak kalah, menang, ya masuk penjara. Jadi itu saja. Jadi kalau dekret menang, ya kita tetap disebut konstitusional juga. Dan begitu juga ketika pelengseran Gus Dur yang inkonstitusional menang, ya dianggap konstitusional juga. Gak ada masalah juga, ini sudah selesai. Cuma karena ini menyangkut dua tokoh besar dari ormas keagamaan besar, yaitu Muhammadiyah dengan Pak Aminnya, NU dengan Gus Durnya, yang kemudian kesan politiknya negatif, ini yang menjadi nggak benar. Karena itu ini harus diklarifikasi, didudukan perkaranya bahwa Pak Amin itu hanya terlibat dalam perebutan kekuasaan. Dianya sendiri tidak menjadi bagian dari itu. Faktanya kan dia juga nggak dapat apa-apa juga. Partainya PAN juga nggak dapat apa, nggak dapat, ya boleh dibilang nggak dapat apa-apa lah kalau dibandingkan dengan kesannya seolah-olah yang menggulingkan presiden itu adalah Pak Amin. Jadi Pak Amin juga sebetulnya dalam tanda petik dikorbankan untuk menjadi bagian dari skenario buruk bangsa ini. Kalau kita lihat nih, kita cermati, meskipun waktu itu Pak Amin yang dianggap simbol Muhammadiyah itu mengkritik Gus Dur, juga poros tengah mengkritik Gus Dur, tapi Gus Dur tetap punya keyakinan bahwa dia tetap bersatu dengan Muhammadiyah. Kita lihat misalnya dalam politik keagamaan. Dalam politik keagamaan pemerintah yang lewat Menteri Agama untuk hari-hari sakral umat Islam, contoh Lebaran lah, atau bulan puasa, yang saya ingat sih Lebaran. Jadi suatu hari menjelang Lebaran itu, di depan saya, waktu saya habis ngobrol berdua sama Presiden telepon petinggi NU. Dia bilang, kita Lebaran ikut Muhammadiyah. Itu loh. Karena itu di zaman Gus Dur, bikin ingatkan Lebaran kita selalu nggak pernah bermasalah. Padahal kan waktu itu kalau kita pikir nih, Gus Dur dari NU kekuatan ormas besar kan bisa menentukan konsep keagamaan sesuai dengan NU. Tapi Gus Dur nggak mau begitu. Gus Dur untuk hal itu dia tetap dia mengadopsi agar Muhammadiyah dan NU itu tetap kompak. Karena itu untuk hal-hal hampir semua konsep jalan pemerintahan keagamaan Gus Dur itu ikut Muhammadiyah. Dan yang saya saksikan sendiri, dia menelpon NU untuk perintahnya itu, Menteri Agama kemudian kan juga ikut. Karena Gus Dur tidak ingin, meskipun kelihatan ada clash dengan Amin Rais yang dari Muhammadiyah, dia ingin tetap di bawah itu, NU Muhammadiyah itu tetap clear, kompak. Itu selalu dijaga oleh Gus Dur. Apa yang terjadi ini kan memang kadang-kadang di Nahdliyin itu kan dalam soal politik kurang begitu jelas. Padahal saya ingat betul, beberapa bulan menjelang pemakzulan, Gus Dur sudah yakin bahwa dia akan dilengserkan. Karena itu untuk mencegah konflik yang lebih besar di grassroots, di kelas bawah, di masyarakat. Beberapa bulan sebelumnya itu saya selalu mengikuti Gus Dur untuk roadshow ke pesantren-pesantren berpengaruh yang besar, ke pelosok-pelosok di Jawa, Madura, untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik. Kalian jangan ikut campur. Kalian ngaji-ngaji aja, kiai-kiai disuruh ngaji aja, udah ini urusan politik, biarin urusan saya.
Jadi artinya adalah Gus Dur tidak ingin melibatkan NU dalam konflik politik. Tidak ingin menggunakan NU sebagai backing, sebagai bumper, sebagai penjaga kekuasaannya. Bahkan di kabinet pun Gus Dur nggak ngangkat orang NU loh. Paling Khofifah aja, Khofifah itu memang dari Muslimat, tetapi kan dia sebagai politisi dari P3. Jadi yang NU murni itu nggak ada, karena Gus Dur NU itu urusan agama. Nah yang menarik sekarang kan presidennya bukan NU, tapi NU menjadi menjaga kekuasaan itu. Padahal dulu Gus Dur yang bosnya NU tidak mau gunakan NU. Ini kan agak ironis, agak masalah. Nah ini saya ingin juga memberikan penyadaran kepada teman-teman NU bahwa bahkan Gus Dur pun tidak mau menggunakan NU untuk menjaga kekuasaan, karena menurut Gus Dur kan tidak ada kekuasaan di dunia ini yang layak dipertahankan dengan kekuatan yang bisa menumpahkan darah. Itu statement clear dari Gus Dur dan selalu berulang-ulang. Nah jadi hari ini 20 tahun yang lalu adalah hari tragisnya bangsa Indonesia, karena gerakan reformasi yang berhasil dalam beberapa tahun itu kemudian dirampok. Nah, kapan dirampoknya itu? Nah, itulah paling heran Gus Dur, itu bagian start awal dari penyimpangan reformasi. Karena sejak itu kan kemudian tadinya bebas, kemudian tiba-tiba menjadi setback, takut selalu ada masalah. Teman saya Teguh Santoso dari Koran Rakyat Merdeka kemudian harus berurusan dengan aparat hukum karena menulis berita yang beberapa hari sebelumnya nggak pernah ada masalah. Jadi kan era Gus Dur ini kan setiap media itu punya dua desk tuh, desk oposisi sama desk pemerintah. Nah yang menarik itu desk yang pro pemerintah itu justru menjadi oposisi waktu itu kan, dan nggak ada masalah. Koran itu ada yang mengkritik pemerintahan sekeras-kerasnya, tapi juga ada yang membela. Di situ sangat fair. Jadi media fair menjalankan tugas demokrasinya. Ada yang membela, ada yang mengkritik, kan clear. Nah sejak itulah kemudian setback. Setback lainnya adalah bahwa kemudian setelah itulah muncul presiden threshold yang membatasi keterlibatan orang untuk menjadi presiden, yang membatasi sehingga kalau bukan tidak didukung oleh kekuatan uang yang besar tidak mungkin bisa mencalonkan sebagai presiden. Apalagi sekarang dengan parlemen presiden threshold yang 20%. Jadi setback reformasi itu menurut saya sih ya sejak itu pemakzulan Gus Dur itu menghentikan jalannya reformasi, demokrasi menyurut, makin susut, makin tidak jelas, dan kebebasan berbicara, berpendapat dibatasi, kemudian ancaman-ancaman hukum untuk soal pendapat ini makin meluas, rasa ketakutan di masyarakat juga makin meluas, dan sehingga untuk kayak kasus sekarang ini, misalnya pandemi yang sudah tahu dari awal bahwa ini virus yang berbahaya, tapi kan kita tidak bisa mengkritik karena kritikan dianggap menghina pemerintahan. Akibatnya ketika para pejabat membuat lelucon dari COVID ini berbulan-bulan, ini kita juga nggak bisa mengkritik, padahal ini mengancam nyawa rakyatnya. Dan ketika kebijakannya juga menyimpang dari kaidah kesehatan yang lebih ekonomi heavy, kita juga nggak bisa mengkritik. Pemerintah udah anti kritik, dia menjalankan apa yang dia lakukan. Akibatnya puluhan ribu rakyat mati nih, tewas, meninggal. Nah, ini dampak dari pemakzulan, menurut saya pemakzulan Gus Dur. Dan saya terinspirasi mengatakan itu karena adanya Ibu Megawati, Rahmawati itu mengingatkan saya bahwa negara ini mulai rusak ini sejak Megawati mengambil alih kekuasaan Gus Dur. Ada beritanya, ini beritanya menarik nih. Tahun 2019 sebelum Ibu Rahmawati wafat, ini pernyataan real.
Jadi Bu Rahma menjelaskan bahwa sejak Megawati mengambil alih kekuasaan dari Gus Dur, kemudian undang-undang yang liberalistik soal migas dan lain-lain itu menjadi terbuka, kemudian amandemen-amandemen konstitusi juga menjadi makin liberal, dan memang sejak zaman itu jadi makin setback ke sini. Nah, jadi pembicaraan kita ini ada dua hal yang harus kita temukan dari peristiwa tragedi politik, yaitu pertama mengingatkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur dan Amin Rais dari dua ormas keagamaan terbesar ini bukan penjahat-penjahat politik. Dia tetap berusaha ingin menyatukan bangsa ini. Dan jangan kasus ini kemudian dipolitisasi oleh kekuatan di luar pro kebangsaan untuk terus mengadu domba antara NU dan Muhammadiyah hanya gara-gara persoalan ini. Padahal faktanya kan tadi kita sudah bahas bahwa Pak Amin ini hanya masuk di dalam situasi crowded perebutan kekuasaan dan dia ada di situ. Bahwa pada awalnya dia yang banyak meneriakan akan mengimpeach atau presiden bisa di sidang istimewa, itu kan bagian dari retorika gaya bicara Pak Amin hingga sampai sekarang memang karakternya seperti itu. Karena faktanya Pak Amin waktu itu dan memang tidak punya kekuatan politik yang signifikan untuk menggalang sidang istimewa untuk memakzulkan Gus Dur. Dan jadi kalau waktu itu PDIP tidak setuju, ini tidak akan terjadi. Nah kemudian yang kedua ini manfaat hikmah dari tragedi politik ini, kita bisa melihat bahwa perubahan yang kemungkinan dalam waktu dekat juga akan terjadi ini harus kita antisipasi agar jangan sampai terjadi lagi seperti perubahan reformasi yang kemudian bisa dibajak dengan seenak udahnya dalam waktu cepat oleh mereka, sehingga situasi menjadi setback dan bangsa ini kalau situasi pemerintahan yang anti demokrasi ini akan susah maju, karena kritik-kritik ini kan bagian dari cara mematangkan pemerintahan, mematangkan kebijakan. Kayak contoh sekarang ini ketika pemerintahan anti kritik, kan kemudian COVID ketika makin menggila, korban makin banyak, dan kebijakan juga tidak bisa mengatasi karena kebijakan suka-suka yang tidak menerima masukan-masukan dari luar. Bahkan saya bilang kayak sekarang ini PPKM itu kan hanya pengalihan persoalan ke masyarakat. Jadi persoalan pusat dipindahkan ke masyarakat, sehingga pandemi yang terus meluas itu dengan PPKM itu menjadi kesalahan masyarakat, seolah-olah dikesankan bahwa masyarakat tidak tertib, sehingga pandemi meluas. Kan itu PPKM hasilnya. Padahal ini sejak awal memang kebijakan pemerintah tidak komprehensif dalam menanggulangi pandemi.